kamu udah terserah lu aja deh gitu kan. Maka kalau kita udah capek dengan dunia ini, ya udah capek dengan berbagai macam kondisi dunia ini, maka sampaikan udah terserah Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi terserah kepada Allah ini harus kita iringi dengan kesungguhan kita beribadah, dengan kesungguhan kita berusaha, tapi hati kita bersandar kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tetap kita tetap tidak meninggalkan sebab, tidak meninggalkan usaha, tidak meninggalkan ikhtiar, tapi hati kita as-siqqatu billah, hati kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di surat Al-Hajj ayat 18, ya, ketika Allah bicara kepada kita bahwa Allah telah menundukkan langit dan bumi. Allah telah menundukkan langit dan bumi, Allah telah menundukkan bulan dan bintang dan matahari. Allah tundukkan semua isi alam ini, maka di akhir ayat itu Allah sampaikan kata Allah, innallaha yaf'alu may yasha. Innallaha yaf'alu may yasha. Allah itu akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka jalan yang terbaik bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba Allah yang beriman adalah serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Para ulama akidah membahas apa makna menyerahkan semuanya kepada Allah itu. Yang pertama, ini menunjukkan kita Islam, menunjukkan kita Muslim, menunjukkan kita Islam. Kita harus kembali memahami apa definisi Islam yang sesungguhnya. Ya, Islam itu apa artinya? Islam itu artinya istislam. Islam artinya adalah istislam. Apa itu makna istislam? Artinya menyerah. Udah nyerah aja sama Allah. Ya, menyerah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Jadi istislam itu artinya menyerah. Makanya makna Islam yang sesungguhnya kata para ulama, Islam itu maknanya adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Islam itu maknanya istislamu lillahi bitauhid, menyerah kepada Allah dengan cara kita mentauhidkannya, ya. Kemudian wal inqiyadu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari segala bentuk perkara kemusyrikan kepada Allah. Nah, ini Islam. Nah, jadi kita dikatakan kita Islam ketika kita punya 3 indikator itu tuh. Ya, kita menyerah kepada Allah, istislam, menyerah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu bitta'ah, kita tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Udah tunduk kita atau belum? Ya, yang ketiga kemudian kita apa? Kita wal bara'atu minasyirki, kita berlepas diri dari segala bentuk perkara kemusyrikan kepada Allah. Maka baru kita dikatakan kita sebagai orang Islam. Jadi menyerah dengan cara mentauhidkan Allah. Dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah pahalanya besar. Ini akan menjadi sumber datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Pak surat Al-Ikhlas, kenapa menjadi salah satu surat yang paling utama di antara isi-isi Al-Quran itu? Karena Al-Ikhlas itu berisi tentang penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad. Ya, Allah itu tempat meminta, tempat kita berserah diri, tempat kita menyampaikan harapan kita, tempat kita bergantung. Ya, jadi Allahus samad ini memiliki makna kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ini makna Allahus samad. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak apa? Dan Allah tidak sama dengan makhluk apapun yang berada di muka bumi ini. Nah, jadi Al-Ikhlas itu dia menjadi ayat yang istimewa, surat yang istimewa karena dia berisi tentang penyerahan diri kita kepada Allah. Maka kita harus mencintai surat ini, Pak. Di hadis Sahih Bukhari itu dijelaskan, ada dulu seorang sahabat, dia ditunjuk sama Nabi itu menjadi pemimpin safar, pemimpin dalam perjalanan. Ketika orang ini Nabi tunjuk sebagai pemimpin safar, kalau zaman dahulu Pak, pemimpin safar itu sekaligus menjadi imam dalam sholat. Dan orang ini setiap kali dia jadi imam sholat, selalu yang dia baca surat Al-Ikhlas.
Ya, selalu yang dia baca surat Al-Ikhlas. Apapun sholatnya yang dia baca Al-Ikhlas. Sama dengan kita ya Pak ya. Kita kan juga begitu ya. Kadang kalau kita sholat ya, rakaat pertama Al-Ikhlas ya. Rakaat kedua apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya. Sahabat ini juga demikian ya. Sahabat ini ya, apapun sholatnya yang dia baca Al-Ikhlas terus. Kulhumulu gitu, kulhumulu yang dia baca. Sampai kemudian dia menjadi perbincangan Pak. Menjadi perbincangan bagi sahabat yang lainnya. Dia diomongin, digunjingin dia. Itu kenapa sih itu orang yang bacanya Al-Ikhlas terus gitu? Jangan-jangan dia tak punya hafalan. Nah itu apa? Obrolan. Kan Nabi itu nggak mungkin menunjuk sembarangan orang jadi imam. Tapi Nabi itu menunjuk dia gitu jadi imam. Maka kemudian ketika sampai di Madinah, para sahabat itu ngadu sama Rasulullah SAW. Ya Rasul, itu orang yang kau tunjuk jadi imam itu dia selalu baca Al-Ikhlas terus dia. Apapun sholatnya yang dia baca Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, tanya sama dia, tanya aja kenapa dia baca Al-Ikhlas. Maka orang itu mengatakan, kata dia baca Al-Ikhlas, kata dia apa? Liuhibbuha li sifatir rahman. Aku baca Al-Ikhlas, kata dia, karena aku mencintai semua sifat-sifat Allah yang dituangkan dalam surat itu. Dan ini adalah satu surat di mana kita menghambakan diri kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu alasannya, karena dia ingin menyerah kepada Allah, dia yakin dengan kebesaran Allah, dan dia mencintai semua sifat Allah dalam surat itu. Apa respon Nabi Pak ketika Nabi mendengarkan pernyataan orang itu? Kata Nabi yang mulia SAW, kata Nabi yang mulia, hubbuka iyyaha adkhalaka ilal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu telah membuatmu masuk surga. Masya Allah Pak. Ya, gara-gara surat Al-Ikhlas Pak, dia cinta dengan surat itu. Kata Nabi kita di hadis sahih dikatakan, hubbuka iyyaha, kecintaanmu dengan surat itu, adkhalaka ilal jannah. Nabi dapat wahyu dari Allah, telah memasukkan dirinya ke dalam surga. Antum jangan pernah menyepelekan amalan Pak. Ini amalan yang terlihat kecil, tapi Allah cinta. Kalau Allah udah cinta Pak, Masya Allah, Allah mudahkan seseorang untuk masuk dalam surga. Jadi kalau antum baca Al-Ikhlas, resapi maknanya, ya, renungkan maknanya, ya. Allahus Samad, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita sadari kita makhluk, kita makhluk yang lemah, dan Allah yang maha kuat, dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Al-Ikhlas itu kalau kita baca sekali Pak, sekali kita baca tuh, kata Nabi kita baca Al-Ikhlas sekali itu sama dengan ta'dilu thulutsum minal Qur'an, itu sebanding dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau antum baca 3 kali, itu sama dengan apa? Pahalanya sama dengan khataman Quran. Pahalanya sama dengan khataman Quran. Ini menunjukkan begitu utamanya. Kenapa dia menjadi surat yang utama? Karena dia berisi tentang penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, udah Pak, kalau kita udah capek dengan hidup ini, capek dengan berbagai macam urusan kita, udah Pak, udah mentok kita, udah terserah Allah aja deh. Udah terserah Allah aja deh, begitu hati kita. Nah, jadi nanti pertolongan Allah itu dia akan datang Pak di persimpangan yang terakhir. Kalau kita udah nyerah tuh, udah deh, udah nggak bisa nih. Kata orang ini mustahil, ini mustahil, ini mustahil, udah begitu tuh. Semua orang bilang, udah serahkan kepada Allah. Karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ya, kenapa bagi manusia itu banyak yang mustahil? Karena kita terbatas. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, Allah kasih kita kemampuan itu terbatas. Ya, maka udah terserah Allah. Maka Al-Imam Abu Hazim rahimallahu ta'ala mengatakan, kata beliau, menyerahkan urusan kita kepada Allah itu kita harus yakin bahwa Allah zat yang maha menolong, Allah yang akan menolong kita, ya. Dan kita harus yakin bahwa makhluk ini tidak bisa diandalkan. Tanpa bantuan Allah, makhluk ini tidak bisa diandalkan. Saya sering katakan, kalau di hati kita masih mengandalkan makhluk, kita punya masalah, yang kita ingat saudara kita yang punya jabatan, kita punya masalah yang kita ingat teman kita yang punya posisi, kita lupa dengan Allah yang maha segalanya, yang punya segalanya,
perkara itu yang akan menghalangi datangnya pertolongan Allah. Ya, maka serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau kita punya masalah, ngadu sama Allah. Ya, risalah semua para nabi mengatakan idza hazabahul amru shalla. Kami itu kalau kami punya masalah, kami salat, kami ngadu kepada Allah. Kami minta tolong kepada Allah. Ya, kalau kita udah menyerah, disitulah Allah akan menghadirkan pertolongannya. Ya, makanya lihat. Ini momentum bulan Zulhijjah, mungkin kita ingat dengan kisah Nabi Ibrahim kan? Di Al-Anbiya 58 sampai 69. Ya, pertama diawali dakwah Ibrahim itu kan, kalau kita lihat literasi Al-Qur'an itu kan diawali dengan Al-An'am dulu. Al-An'am 74. Al-An'am 74 itu cerita Nabi Ibrahim itu pertama kali yang dia dakwakan keluarganya kan, ayahnya. Makanya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim dia mendakwakan ayahnya yang bernama Azar. Kata Ibrahim kepada ayahnya, atattakidu asnaman aliha. Wahai ayahanda, kata dia, apakah engkau akan jadikan berhala, patung yang engkau bikin dengan tanganmu sendiri? Maka apakah itu yang akan engkau sembah? Ya, dan dia katakan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat dirimu dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata. Ini dakwah awalnya para nabi, Pak, mendakwakan keluarga dulu. Dan di sini membuktikan kepada kita orang itu kalau semakin baik dia, Pak, semakin soleh dia, Bapak dan Ibu, makin soleh dia, makin baik dia, terkadang dakwahnya itu akan ditentang oleh orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Jadi yang nggak suka sama kita, yang benci sama kita, yang mencela kita, kadang bukan orang jauh, Pak. Kadang orang yang dekat dengan kita. Boleh jadi orang yang mungkin serumah dengan kita. Lihat Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain. Ya, makin dekat dia kepada Allah, dakwahnya itu makin dicela oleh siapa? Bukan orang jauh, oleh orang yang terdekat. Makanya banyak ketika orang meniti jalan kebaikan, kadang dia dicela sama saudaranya, dicela sama orang-orang yang terdekat dengan dia. Kalau itu kita alami, Pak, maka bersabarlah, karena perkara itu juga dialami oleh para nabi dan rasul zaman terdahulu. Yang membangkang dari kebaikan mereka adalah saudara-saudara mereka, keluarga mereka, orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ya, kenapa kita diuji dengan orang yang terdekat dengan kita? Agar kita tidak meninggalkan dakwah. Kan kalau orang lain mah mungkin kita pikir ya udah bodo amat, orang lain ini, orang jauh ini. Tapi kalau keluarga nggak bisa kita tinggalkan. Pilihan kita hanya bisa bersabar dan tetap mendakwahkan mereka. Ya, nah ini ya. Tapi Ibrahim dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia menyerah kepada Allah. Ketika dia dibakar, mau dibakar oleh Raja Namrud, ya, tegar dia. Dia membaca apa yang dia baca? Di hadis Sahih Bukhari dijelaskan ketika Ibrahim mau dibakar, lagi kepepet urusannya nih, lagi apa? Dia lagi terdesak, dia lagi sulit, dia mau dibakar, mau dibunuh, maka dia serahkan kepada Allah. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini zikir para nabi. Jadi antum kalau lagi susah, Pak, lagi kepepet urusannya, lagi diancam, lagi takut dengan perkara-perkara dunia, takut penyakit atau perkara apapun, baca itu. Ini zikirnya para nabi ini di hadis Sahih Bukhari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, kata beliau, kalau orang dia lagi ada masalah, lagi susah, dan kemudian dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagiku, artinya dia menyerahkan urusannya kepada Allah, dia menyerah kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya penolong, dia yakin dengan pertolongan Allah. Kalau itu betul-betul ada di hatinya, Allah betul-betul akan menolong dia. Makanya terkadang pertolongan Allah itu jauh dari kehidupan kita karena kita nggak yakin. Kita nggak yakin dengan pertolongan Allah. Kita lebih yakin apa yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di dalam kekuasaan Allah. Ya, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita betul-betul menyerah kepada Allah, yakinlah Allah betul-betul akan menolong kita. Ini janji Allah ini. Makanya para nabi dahulu udah, mereka ngadunya sama Allah. Lihat Nabi Musa, Pak, ya, dikejar oleh Fir'aun sampailah dia ke tepi lautan. Coba, udah di tepi lautan, siapa makhluk yang bisa diandalkan? Nggak ada. Udah terdesak dia, udah mentok tuh, udah berada di pinggir lautan yang besar. Fir'aun udah di belakang mengejar dia. Siapa makhluk yang bisa diandalkan? Nggak ada. Dan dia hanya mengatakan Rabbi najjini
minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang menzalimiku ya Allah. Kemudian Allah membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia tapi mudah bagi Allah. Allah merubah ya lautan menjadi daratan, laut itu terbelah, dan Allah selamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Masuk akal enggak? Secara logika manusia enggak masuk akal ini. Tapi bagi Allah enggak ada yang enggak masuk akal, Pak. Bagi Allah itu mudah semuanya. Bagi kita yang enggak masuk akal. Gitu ya. Karena kita terbatas kemampuannya. Ya, tapi bagi Allah semuanya mudah bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Selesai semua urusan. Mudah bagi Allah. Ya, maka kehidupan dunia ini jangan kita merasa hebat dengan kemampuan kita, ngadu sama Allah. Allah yang maha segalanya. Orang dahulu Pak pada hal-hal kecil itu aja ngadu sama Allah. Aisyah itu ketika bikin adonan minta garam, itu mintanya sama Allah. Walaupun garam itu ada di hadapan dia, tapi dia minta Allah meridhoi amalannya. Ibnu Mas'ud ketika sendalnya putus nyari tali, itu minta sama Allah. Jadi jangan hanya perkara-perkara besar kita ngadu sama Allah, perkara kecil ngadu sama Allah. Selalu Allah itu ada di hati kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena setiap kali kita meminta, memohon, setiap kali kita mengandalkan Allah, di situ ada pahala yang besar. Ini membuktikan kita mukmin yang bertauhid. Ngadu sama Allah. Antum mungkin bangun dari tidur umpamanya, antum berwudu, kemudian antum ke masjid ini, antum tadi mungkin berjalan ke masjid ini, maka minta tolong kepada Allah, ya Allah ridhoi perjalanan ini ya Allah. Hamba ingin menegakkan ibadah subuh ya Allah, hamba ingin duduk di majelis ilmu. Antum jalan ngadu sama Allah. Ingat Allah. Ya, ini bukti kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sumber datangnya pertolongan Allah Subhanahu, dan ini adalah ibadah. Kata para ulama, ini adalah inti dari ibadah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, ibadah itu kata beliau adalah apa? Syariah itu kata beliau adalah dua hal, beribadah dan bertawakal kata beliau. Seolah beliau ingin membedakan antara ibadah dengan tawakal. Beribadah itu sembah Allah, bertawakal serahkan urusan kita kepada Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi ini dua perkara besar dalam masalah agama. Sembah Allah dan kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ya, jadi menyerah kepada Allah ini, ya, ini akan menghadirkan ketenangan hati, dan Allah berjanji kalau orang sepanjang dia betul-betul dia menyerahkan urusan dia kepada Allah, maka Allah betul-betul akan menolong dia. Nah, berikutnya, kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bukti kita beriman kepada takdir. Ya, rukun iman yang keenam itu apa? Antu'mina bil khadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kenapa ada takdir yang baik, ada yang buruk? Ya, buruk ini maksudnya dalam pandangan manusia, Pak. Umpamanya ada orang terlahir matanya buta umpamanya, kekurangan mungkin. Ada orang yang lahir nggak punya tangan umpamanya. Ini kan takdir, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Tapi ingat, hakikatnya tidak ada takdir yang buruk. Karena takdir itu, ketetapan itu dibuat oleh zat yang maha baik. Dan zat yang maha baik itu tidak pernah menghendaki keburukan untuk hambanya. Allah selalu menghadirkan yang terbaik. Kalau Allah ada kemudian ada yang buruk, itu pilihan manusia yang buruk, Pak. Ma asaba min hasanatin faminallah. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang menimpa kalian, itu dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada keburukan-keburukan yang menimpa kalian, itu karena pilihan diri kalian sendiri. Kalian yang milih keburukan. Allah tunjukkan ini jalan yang baik, tapi tetap ngotot milih yang buruk. Ya, ini harus kita imani. Maka ingat, semua takdir Allah itu baik. Ya, ada para ulama kita, sepanjang kita beriman kepada Allah, ingat nih kaidah ini kaidah yang penting. Sepanjang kita beriman kepada Allah, kita tidak meninggalkan ibadah apapun yang menimpa kita, Pak. Apapun yang menimpa kita, baik itu nikmat, baik itu ujian, baik itu musibah, semuanya pasti kebaikan. Ini yang kita pahami. Sehingga kalau kita ditimpa sesuatu, kata para ulama, fala tadhunnu billahi illal khaira. Janganlah kalian